إندونيسيا الفيروسية الأم إيدان داياك من إندونيسيا تتلقى تقدير الملك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini saya bersama-sama dengan Sri Baginda Raja Salman. Alhamdulillah beliau dalam keadaan sehat walafiat. Metode pengobatan akhir zaman ini sangat bagus, penemuan yang masya Allah luar biasa, dan insya Allah bisa dipraktekkan setiap kaum muslimin, dan sangat-sangat efektif ketika digabungkan dengan ruqyah syariah. Terima kasih. Pengobatan ini tidak semua yang sembuh ya. Ada yang sembuh, ada juga yang tidak. Andai kata nanti ada yang bisa, ada juga yang tidak bisa. Siapapun yang nggak percaya pengobatan Ibu Ida Dayak, dia bilangkan penipuan. Yang mengatakan penipuan, dialah penipu karena orang dianggap seperti dia. Itu pendapat saya, dialah penipu. Tarian-tarian yang Ibu Ida Dayak lakukan ini untuk membuat pasiennya rileks doang, bukan mantra, bukan sakti-saktian, nggak ada hubungannya. Karena setelah diolesin minyak kan nggak didiemin terus tulangnya bergerak sendiri kan, enggak kan? Habis diolesin minyak, Ibu Ida Dayak juga ada teknik-teknik gerakan untuk membetulkan tulangnya. Mungkin karena Ibu Ida Dayak ini bawa nama Dayak itu, karena Dayak atau Kalimantan tuh entah kenapa di Jakarta, Jabodetabek diyakini seolah-olah itu daerah yang mistis banget atau ilmunya kuat banget. Bagi yang meragukan kemampuan Bu Ida, baik secara teori kedokteran, teori pertulangan, teori persulapan, teori pergaiban, teori logika dan konspirasi, dan teori-teori lainnya, coba sekali-kali Anda ubah sudut pandang Anda dengan perspektif ketulusan, keajaiban ilahi, dan kemahakuasaan Allah. Salam jernih. Sehebat-hebatnya teori Anda semua itu tidak mungkin bisa mengalahkan keajaiban ilahi. Allah bisa memberikan satu keajaiban kepada siapapun yang dikehendakinya, apalagi yang tulus menolong orang lain seperti Bu Ida. Gitu loh. Yang penting bermanfaat besar bagi rakyat dan nyata. Ini pasti banyak nih nanti di kolom komentar ya, yang komentar kalau nggak percaya santet datang lu ke Kalimantan sini, kalau nggak percaya sini lu datang ke Dayak, sini datang ke Kalimantan, ketemu buktiin sendiri ilmu santet di sini, buktiin sendiri ilmu sakti di sini. Weh, nih gue bisikin, ongkosin dong sini lah. Terus siapa yang gue harus ketemuin ya? Kalau gue nggak bisa ngebongkar keajaiban atau kesaktian yang dipraktekkan orang sana yang mau membuktikan, ongkos yang lu kasih ke gue kali 10 kali lipat. Gue balikin 10 kali lipat. Kamu Marcel kalau mau bikin VT, buka puasa dulu langsung ngopi. Paham Marcel? Karena yang bingung ini bukan netizen Marcel. Kamu sendiri yang bingung. Kamu sakti, ada yang lebih sakti. Itu siapa itu? Ibu Ida Marcel. Saktinya Ibu Ida itu menolong orang, bukan sulap Marcel. Kamu belum mungkin bisa. Gua ketemu juga belum sama Ida Dayak. Gua kenal juga enggak. Membahas sedikit pun tentang Ida Dayak juga kagak. Tiba-tiba kok ada narasi pesulap merah mengatakan Ibu Ida Dayak hanyalah sekedar dukun. Sejak kapan gua ngomong kayak gitu? Saya bukan malaikat, saya hanya manusia biasa. Saya hanya manusia biasa yang penuh dosa. Saya bukan malaikat. Kalau umpama nanti ini kalau tidak sembuh, jangan marah ya. Kenapa sih pengobatan dokter nggak bisa gratis kayak pengobatan Bu Ida? Boy, empal gentong. Tenaga kesehatan adalah pekerjaan profesional. Kita punya kode etik, landasan hukum, kurikulum pendidikan, dan tanggung jawab atas keselamatan pasien. Beda ceritanya kalau tenaga kesehatan modalnya cuma bisa joget, pakai baju adat, sama ngolesin minyak. Nah itu nggak apa-apa gratis. Lagian kalau cuma modal minyak, mendingan ke Pangeran Arab tuh minyaknya pakai minyak bumi.
pengobatan alternatif yang kalian maksud ini itu emang gratis sih. Tapi minyaknya bayar 50.000. Sama aja kayak pembelian dalam aplikasi. Mirip lah sama Spotify yang tiap beberapa lagu muncul roti dan selai, bunga dan bambang. Justru PBI BPJS dari pemerintah itu gratis berobat ke dokter. Tapi di videonya pasiennya kan sembuh-sembuh loh. Di videonya yang viral sih kayak sembuh. Tapi siapa yang jamin di rumah kagak tambah parah? Videonya cuma beberapa menit, pasiennya juga nggak jelas identitasnya. Bahkan sempat saya cari tuh di internet testimoni pasien pengobatan alternatif tersebut. Hasilnya sama kayak pacar saya, nggak ada. Jadi itu nggak tahu pasiennya benar-benar sembuh atau cuma sembuhnya dari masa lalu. Jadi teruntuk om tante yang meramaikan grup WhatsApp keluarga, lebih bijaklah dalam mencari pengobatan. Kita tenaga kesehatan bukan takut untuk kehilangan pasien. Toh kalau misalkan kalian tidak sembuh dari pengobatan alternatif tersebut, larinya ke kita juga. Gak mungkin mampir dulu ke drive-thru McDonald. Jadi gitu ya, semoga bermanfaat, jangan lupa di-share ya. Sebut Ida Dayak tukang urut biasa. Pesulap merah mengaku pernah bongkar satu kebohongan. Marcel, si pesulap merah yang mencari panggung dengan cara menjatuhkan orang lain. Kalau Gus Samsudin yang kamu bongkar triknya, saya sangat setuju. Karena trik pengobatan Gus Samsudin modus semua. Tapi beda halnya dengan Ibu Ida Dayak. Dia tukang urut tradisional. Enggak ada trik sama Ibu Ida. Dan sudah banyak buktinya. Sekarang kalau kamu bilang pernah bongkar satu kebohongan, kebohongan yang mana? Jangan-jangan kamu iri ya? Karena Ibu Ida banyak dikunjungi sama masyarakat Indonesia, bahkan dapat penghargaan dari Presiden. Sementara kamu dapat apa? Hanya pujian omong kosong. Nggak usah terlalu sirik dengan kelebihan orang lain. Jangan setiap ada yang viral kamu nimbrung di situ, cari panggung. Kamu jalankan saja kelebihanmu sebagai pesulap. Nggak usah utak-atik kelebihan orang lain macam Bu Ida hanya sebagai tukang urut. Toh Ibu Ida nggak merugikan siapa-siapa. Semua yang dia urut sembuh. Beda dengan Gus Samsudin, hanya tipu-tipu. Kalau Gus Samsudin yang kamu bongkar triknya, masyarakat luas akan percaya dan sangat setuju. Tapi kalau Ibu Ida, kamu katakan pernah bongkar satu kebohongan, di situ kamu akan dinilai hanya mencari panggung sama masyarakat. Jangan sok cerdas lah, introspeksi diri, punya malu sedikit. Jangan dikit-dikit nimbrung di masalahnya orang, dikit-dikit nimbrung biar tenar gitu. Lambat. Sorry bos, ini tukang rongsokan mau ikut ngomong. Sebenarnya saya tidak mau ikut campur. Ini dengan viralnya Ibu Ida asal Dayak itu mulai bermunculan orang-orang yang iri, apa orang-orang yang pansos ya kan, dan tidak tahu lah apa. Gini loh maksud saya tuh, Bu ya kalian itu uruslah profesi kalian sendiri-sendiri, tidak usah ngusilin orang. Lagian Bu Ida kan bisa fakta membantu masyarakat, bisa sembuh. Lah untuk kebelakangnya mau terjadi apa kayak itu udah biarin aja. Yang penting masyarakat tuh merasa tertolong, merasa terbantu. Ya, kalaupun masyarakat yang punya penyakit tangan peok, tangan gini, mereka mau ke dokter tuh jujur bos, mereka tuh takut, terutama dengan biaya. Paling tidak menghabiskan puluhan juta, ratusan juta. Itulah lah bos. Anda harus paham, urusi aja lah profesi kalian, nggak usah ngurus. Lah, kalian yang bikin konten bercandaan, yang niatnya bercandaan atau hiburan, yang kalau bahasa saya sih malah mengolok-olok ya. Karena apa? Yang dilakukan Ibu Dayak itu kemudian sambil berjoget itu bukan sembarangan, itu dari leluhur kami. Leluhur kami itu bukan hantu, itu orang tua kami ya. Jadi tidak ada alasan
bikin konten untuk hiburan atau bercandaan menirukan gaya pengobatan Ibu Dayak. Ya, hati-hati kapuhunan. Karena tarian yang Ibu Dayak tarikan, Ibu Dayak joget-joget itu bukan tarian atau joget sembarangan. Itu bagian dari ritual. Saya sudah melihat beberapa konten, ada yang satu keluarga dengan sengaja membengkok-bengkokkan tangannya, kemudian suaminya joget-joget sambil menyembuhkan ala Bu Ida. Hati-hati dulur, hati-hati saudara, kepuhunan. Bayangkan kalau setelah Anda bikin konten, tangan atau jari-jari Anda tidak kembali lagi, bagaimana? Ya, itu bagian dari adat. Semua suku ada adatnya. Ya, jadi hormati, hargai. Hidup beradat, bertetangga beradat, berteman beradat, menikah beradat, bahkan mati pun kita beradat.